Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini tanggal 1 Juni 2020 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Saya mohon izin untuk melakukan diseminasi Gubuk Jatim Cerdas 2020 gelombang 1. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Ya, sinyalnya jelek. hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Nah, ah, udah kelihatan. rumah belajar. Bapak Ibu, di era pembelajaran digital ini, kita sebagai guru menghadapi banyak sekali tantangan. Mulai dari kadang di kelas tidak didengarkan oleh siswa karena siswa sibuk bermain gawai, atau bahkan tugas-tugas kita sedikit dilalaikan oleh siswa karena siswa sibuk bermain game. Nah, Bapak Ibu, karena era siswa kita sekarang itu berbeda dengan era kita pada zaman dahulu, maka untuk bisa belajar bersama dengan siswa-siswa kita yang milenial itu, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Begitu yang disampaikan Kobu kemarin, bahwa pembelajaran kita pada anak-anak yang sekarang itu berbeda dengan pembelajaran waktu kita belajar dulu. Kalau kita dulu buku itu masih menjadi satu-satunya media atau sumber yang bisa digunakan oleh siswa. Kemudian buku juga mahal dan sulit dicari, bahkan buku-buku yang bagus itu. Kalau sekarang berbeda Bapak Ibu. Sekarang itu buku lebih mudah, bukan buku, materi lebih mudah didapatkan oleh siswa karena siswa bisa dengan mudah browsing, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan gawai, bahkan bisa menggunakan benda apa saja yang ada di sekitar siswa. Nah, untuk itu kita juga harus menyesuaikan diri dengan siswa. Tidak mungkin kita masih menggunakan teori-teori lama, menggunakan buku, masuk ke kelas menggunakan banyak buku atau buku-buku tebal ke dalam kelas. Maka itu tidak bisa lagi, atau sudah harus kita geser pembelajaran kita dari buku ke media yang lain. Selain itu, selain karena yang kita ajari sekarang adalah milenial, di tengah pandemi COVID-19 ini kita juga ditantang untuk bisa mahir menggunakan aplikasi-aplikasi atau platform-platform tertentu yang bisa digunakan anak-anak belajar dari rumah. Nah, ada banyak sekali media atau platform yang bisa digunakan belajar dari rumah, Bapak Ibu. Misalnya yang sering atau familiar kita gunakan ada Google Classroom. Kemudian kalau SMA 1 ada pakai Genomio, ada pakai Moodle, ada pakai Quizzes, ada yang juga menggunakan Padlet, ada yang menggunakan Kuiper. Nah, ini semua adalah platform-platform swasta atau platform-platform yang bukan milik pemerintah. Nah, sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia itu memiliki juga platform yang luar biasa, yaitu rumah belajar. Platform rumah belajar ini berbeda dengan platform-platform yang lain Bapak Ibu. Kalau Google Classroom seperti yang Bapak Ibu kenal semuanya, di Google Classroom itu sebenarnya kosong. Kita yang memasukkan siswa atau siswa yang bisa bergabung dengan kita, kemudian kita yang memberi materi, kita yang menyusun materi seperti apa, kemudian kita yang memberi soal. Itu di Google Classroom. Ada bagusnya yaitu apa? Bagusnya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Itu kalau Google Classroom. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu kalau Google Classroom. Genomio juga begitu. Soal bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Moodle, Quizzes, Padlet, dan Kuiper ini adalah contoh-contoh platform yang
bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau Quizzes ini tampilannya lebih menarik, kita juga bisa mengambil dari bahan orang lain yang sudah pernah melakukan menggunakan Quizzes sebelumnya. Tapi kalau Quizzes ini hanya soal-soal, materi biasanya tidak ada di Quizzes. Quizzes bisa digabung dengan Google Classroom kalau Bapak Ibu bisa gunakan, biasanya begitu. Nah, kalau rumah belajar ini Bapak Ibu berbeda dengan konten atau platform yang lain. Rumah belajar milik Kementerian Pendidikan ini merupakan portal belajar resmi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dikembangkan sejak 2011 oleh Pustekom Kemdikbud dan sekarang berubah nama menjadi Pusdatin Kemdikbud. Alamatnya ada di belajar.kemdikbud.go.id. Apa saja yang ada di dalam rumah belajar Bapak Ibu? Di dalam rumah belajar ada berbagai fitur Bapak Ibu. Mulai dari kelas digital, kalau Bapak Ibu yang biasa menggunakan Google Classroom, di sini juga ada kelas digital. Sistemnya sama. Kita bisa menarik siswa atau kita bisa memperkenalkan kepada siswa untuk bisa masuk ke dalam kelas belajar kita. Kalau kelas digital ini anak-anak harus login. Itu untuk kelas digital. Kemudian ada sumber belajar, ada laboratorium. Ini yang berbeda dengan yang lain. Google sebenarnya juga punya sih ruang angkasa, dia punya ruang angkasa. Tapi kalau di rumah belajar ini ada laboratorium maya Bapak Ibu. Laboratorium maya ini isinya ada MIPA, matematika, IPA yang di sini isinya fisika, biologi, kimia kalau SMA. Kemudian ada lagi bank soal. Bank soal ini ada dua jenis Bapak Ibu. Jadi ada bank soal yang memang sudah ada di sana, ada bank soal yang kita membuat sendiri. Yang terakhir yaitu modul digital. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 platform fitur ini, kali ini akan saya jelaskan tentang sumber belajar Bapak Ibu. Sumber belajar ini adalah salah satu fitur dari rumah belajar, salah satu fitur dari media rumah belajar yang anak-anak, bahkan guru, bahkan anak-anak itu bisa masuk, bisa mengambil tanpa harus login terlebih dahulu. Itu yang menarik dari rumah belajar dalam fitur sumber belajar. Di dalam fitur sumber belajar ini Bapak Ibu, apa saja yang tersedia? Ada video pembelajaran, kemudian ada web ini seperti artikel begitu yang isinya materi-materi Bapak Ibu. Kemudian ada audio ini seperti rekaman, misalnya kalau pelajaran bahasa Inggris itu ada rekaman percakapan dalam bentuk bahasa Inggris, atau kalau bahasa Indonesia ada percakapan, misalnya kita bisa gunakan di percakapan di kelas, misalnya jual beli itu apa nggih kalau di materinya bahasa Indonesia, negosiasi. Nah, itu. Kemudian video pembelajaran ini yang menarik Bapak Ibu. Di antara 1, 2, 3 ini kita bisa mengambil atau bisa menonton dengan cara offline atau luring. Jadi anak tidak harus online selalu. Kalau di Google Classroom kan anak membuka, mengerjakan begitu bisa harus online selalu. Tapi kalau di sini tidak. Di sini kita bisa dalam bentuk di-download. Jadi anak bisa nonton besoknya lagi, bisa disimpan di folder anak-anak, itu bisa. Lalu bagaimana caranya mengunduh konten video di dalam fitur sumber belajar rumah belajar ini? Yang pertama yang harus dilakukan adalah memilih konten. Memilih konten tadi kita bisa ambil salah satu di antaranya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang akan kita ambil, misalnya di sini teks eksplanasi yang akan kita ambil. Nah, kita bisa klik di teks eksplanasi ini, kemudian setelah kita klik, begitu sudah buffering, begitu sudah jalan, kemudian kita klik yang ini Bapak Ibu, pojok kiri, pojok kanan bawah ada titik 1, 2, 3. Nah, ada 3 titik ini, bisa kita klik 3 titik itu, yang kemudian muncul download, permintaan download, atau membuka secara utuh. Nah, jika kita klik download, maka kita dengan mudah bisa mengambil video ini untuk kebutuhan belajar anak-anak atau untuk kebutuhan mengajar kita di kelas.
Ini tentu sangat mudah. Mengapa? Dan sangat membantu kita dalam pembelajaran di kelas. Mengapa? Sebab kadang anak-anak itu melihat wajah kita bosan ya Bapak Ibu. Anak-anak juga ingin melihat wajahnya yang lain. Nah, mungkin bisa ya. Walaupun wajahnya ibu ini sepertinya lebih cantik ibu-ibu semua daripada wajahnya ibu-ibu ini, tapi biar anak-anak tidak bosan, video ini bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas atau digunakan dalam pembelajaran daring juga bisa. Langsung kita share ke mungkin ke grup anak-anak di WhatsApp begitu. Itu saja cara mengunduh sumber belajar dalam platform Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang saya paparkan tadi, monggo.